1925. Video ini merupakan video pembelajaran serta sekaligus video praktikum 4 mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan judul Sistem Saraf Voluntar yang diampu oleh Bapak dosen Mustamin Balumdi SPD MSI. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf voluntar. Perlu diketahui bahwa sistem saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi di mana dia itu bertugas untuk menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh tubuh, serta juga sebagai yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Nah, sistem saraf itu terdiri dari sel saraf atau neuron, sel penyangga atau neoglia, dan juga sinaps. Pada sistem saraf yang membawa respon adalah sistem saraf motorik, di mana saraf respon ini terjadi ada yang dipengaruhi oleh kemauan atau yang disebut dengan voluntar, dan ada juga yang tidak dipengaruhi oleh kemauan atau yang disebut dengan involuntar, di mana saraf voluntar ini atau yang dipengaruhi oleh kemauan ini dia itu adalah melibatkan yang namanya saraf somatik, di mana saraf somatik yang efektor dari saraf somatik ini adalah otot rangka. Nah, adapun fungsi utama dari sel saraf atau neuron adalah yaitu sebagai penghantar impuls atau rangsangan dari efektor sebagai penerima rangsang ke otak dan sumsum tulang sebagai penerima rangsang, dan yang mana nantinya kemudian akan memproses bentuk dari impuls atau rangsangan tersebut. Susunan saraf berdasarkan anatomi secara umum terdiri dari dua, yaitu susunan saraf pusat dan juga susunan saraf perifer, di mana susunan saraf pusat ini terdiri dari otak dan medula spinalis, sedangkan susunan saraf perifer terdiri dari saraf kranial, saraf spinal, dan juga ganglia. Nah, saraf kranial adalah bagian dari sistem saraf perifer yang terdiri dari 12 serabut saraf kranial yang berfungsi sebagai saraf motorik, sensorik, dan juga otonom. Adapun bagian-bagian dari saraf kranial itu yang pertama yaitu saraf kranial olfaktori, di mana dia itu berfungsi mengirimkan informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada sekitar kita. Terus yang kedua ada namanya optik, di mana dia ini mengirimkan informasi ke otak untuk diolah sehingga kita dapat mengenali objek yang dilihat. Terus saraf kranial yang ketiga namanya okulomotor, di mana dia ini memiliki dua fungsi motorik, yaitu sebagai pengontrol si saraf otot dan juga respon pupil di mata. Terus saraf yang keempat yaitu ada namanya troklear, di mana saraf ini berfungsi untuk mengontrol otot oblik yang berperan untuk membantu menggerakkan bola mata ke bawah. Terus yang kelima ada saraf trigeminal, di mana saraf ini merupakan saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi, yaitu motorik maupun sensorik. Ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada namanya ophthalmicus, yaitu dia itu mengirim sensori dari wajah bagian atas. Terus ada namanya maxillaris, yaitu mengirim informasi sensori dari wajah bagian tengah, dan ada namanya mandibular, yaitu mengirim informasi sensori pada bagian wajah bagian bawah. Saraf yang selanjutnya yaitu ada saraf abdusen, di mana saraf ini berfungsi untuk mengatur pergerakan otot, di mana otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Selanjutnya ada namanya saraf facialis, di mana sama dengan saraf trigeminal, di mana dia ini memiliki dua fungsi, yaitu motorik dan juga sensorik. Selanjutnya ada namanya
saraf vestibulokoklear, di mana fungsinya dia ini dalam hal pendengaran dan juga mengatur keseimbangan tubuh manusia. Saraf kranial yang ke-9 ada namanya glossa pharyngeal, di mana ini memiliki fungsi motorik dan juga sensorik, di mana fungsi sensoriknya dia itu berfungsi menerima informasi dari tenggorokan, telinga tengah dan juga lidah bagian belakang. Sedangkan fungsi motoriknya dia itu mengatur pergerakan otot stylopharyngeus yang memungkinkan tenggorokan melebar dan juga memendek. Saraf kranial yang ke-10 ada namanya saraf vagus, di mana saraf ini memiliki fungsi sensorik, motorik, hingga parasimpatik, di mana bagian sensoriknya dia ini berperan dalam merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan juga organ dalam perut. Sedangkan bagian motoriknya dia ini berperan dalam mendukung pergerakan tenggorokan, serta bagian parasimpatiknya ini berperan dalam mengatur detak jantung. Saraf kranial yang ke-11 yaitu namanya saraf aksesorius, di mana saraf ini berperan untuk mendukung motorik atau mengontrol pergerakan otot leher, di mana otot inilah yang mengontrol otot leher sehingga leher dapat bergerak sesuai dengan keinginan kita. Saraf kranial yang terakhir yaitu namanya saraf hipoglossus, di mana dia ini berfungsi sebagai saraf motorik yang mengatur pergerakan otot lidah. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat, di mana dia ini terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir di sepanjang ruas tulang belakang. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.